Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan masuk pada materi geopolitik dan geostrategi. Yang pertama, geopolitik. Geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografi. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan di dalam konsepsi wawasan Nusantara. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, inilah wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan pandangan atau wawasan nasional. Indonesia ini dinamakan wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. Nah, perwujudan wawasan Nusantara ini dilihat dari pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara itu sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang ketiga, yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Kemudian selanjutnya batas wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ada wilayah daratan, kemudian wilayah perairan, dan wilayah udara. Selanjutnya, unsur-unsur di dalam wawasan Nusantara itu ada wadahnya, ada isinya, dan ada tata laku. Selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara. Tujuannya ada tujuan ke dalam, ada tujuan keluar. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu untuk menjamin perwujudan persatuan kesatuan, kemudian segenap aspek kehidupan nasional yaitu ada politiknya, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sementara tujuan keluarnya yaitu terjaminnya kepentingan nasional di dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta di dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati. Selanjutnya adalah manfaat wawasan Nusantara. Apa saja manfaat dalam wawasan Nusantara itu? Yang pertama, diterima dan diakuinya konsesi wawasan Nusantara di forum internasional. Yang kedua adalah adanya pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga adalah pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Keempat, adanya penerapan wawasan Nusantara kemudian menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, yang kelima, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Selanjutnya, bagaimana implikasi atau dampak persoalan dari penerapan wawasan Nusantara? Yang pertama itu adalah persoalan garis batas atau wilayah Indonesia dengan negara lain, yaitu misalnya adalah batas darat. Ini juga harus kita mengetahui batas-batas darat Indonesia. Kemudian batas lautnya juga harus kita ketahui, dan udara, supaya tidak diambil oleh bangsa-bangsa negara-negara lain. Misalnya negara ada beberapa pulau Indonesia, Pulau Ambalan atau pulau lain yang mencoba diambil oleh negara Malaysia maupun negara lain. Kemudian selanjutnya adalah masuknya pihak luar ke dalam, ini masih implikasi persoalan dari penerapan wawasan Nusantara, yaitu masuknya pihak keluar
pihak luar ke dalam wilayah yurisdiksi Indonesia yang tidak terkendali dan terawasi. Kemudian yang ketiga, adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terluar Indonesia yang tidak bisa dijangkau dan ini punya potensi diambil oleh negara-negara lain. Kemudian selanjutnya adalah sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang dan dapat melemahkan pembangunan berwawasan Nusantara. Nah, ini sentimen kedaerahan juga ini sangat berbahaya karena ya bisa-bisa masing-masing daerah itu bisa merdeka sendiri sehingga Indonesia ini akan menjadi bubar. Kemudian yang selanjutnya sekarang geostrategi. Geostrategi itu adalah suatu cara atau pendekatan di dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Nah, ketahanan nasional ini sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Nah, wujud atau wajah ketahanan nasional itu bisa dilihat dari ketahanan nasional sebagai kondisinya seperti apa kondisi bangsa Indonesia. Kemudian ketahanan nasional sebagai metode atau cara. Kemudian ketiga ada ketahanan nasional sebagai doktrinnya, memberikan pemahaman terkait bagaimana bangsa Indonesia ini. Kemudian selanjutnya kita masuk unsur-unsur gatra di dalam ketahanan nasional. Biasa dikenal ada gatra penduduk, ada gatra wilayah, ada gatra sumber daya alam, ada gatra bidang ideologi, ada dalam bidang politik, ada di dalam bidang ekonomi, ada gatra di bidang sosial budaya, ada gatra di bidang pertahanan keamanan. Yang terakhir nanti akan masuk kepada pembelaan warga negara yang merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pemberdayaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Baik, demikianlah materi singkat terkait dengan geostrategi dan juga geopolitik. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.